Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh atau kita singkat MPC bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Perkuliahan minggu ini setelah UTS kita akan membahas modul 4 dengan topik pengambilan sampel acak berlapis atau stratifikasi. Modul ini membahas tentang konsep dan teknik mengambil sampel acak stratifikasi atau acak berlapis. Kemudian dilanjutkan dengan pendugaan parameter populasi. Dari sampel acak berlapis ini menentukan ukuran sampel dan pendugaan proporsi populasi. Modul ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ke-8 dan minggu ke-9. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik pengambilan sampel acak stratifikasi dan selanjutnya mampu menghitung pendugaan parameter populasi pada pengambilan sampel acak stratifikasi. Pembelajaran pada modul ini dibagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama, konsep pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang kedua, membuat strata. Yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang keempat, pendugaan rata-rata populasi. Yang kelima, pendugaan total populasi. Yang keenam, penentuan ukuran sampel untuk menduga rata-rata dan total populasi. Yang ketujuh, pendugaan proporsi populasi. Dan yang kedelapan, penentuan ukuran sampel dan alokasi sampel untuk menduga proporsi populasi. Pada minggu ini kita akan membahas 3 materi dari 8 materi ini, yaitu konsep pengambilan sampel acak stratifikasi, membuat strata, dan teknik pengambilan sampel acak stratifikasi. Sisa materi berikutnya akan dibahas pada minggu depan. Baik, pada materi 1, konsep pengambilan sampel acak stratifikasi. Namun sebelum itu kita akan refresh kembali ya beberapa konsep dasar pengambilan contoh yang perlu terus dipahami karena ini adalah konsep dasar untuk teknik-teknik sampling berikutnya. Yang pertama terkait dengan populasi, ya, jadi populasi ini adalah kumpulan pengukuran yang ingin disimpulkan atau kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan yang akan diteliti. Contoh, ya, populasi nelayan di Kabupaten A, ini berarti kumpulan seluruh nelayan di Kabupaten A. Contoh lainnya adalah populasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Ini berarti adalah kumpulan seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Unwar yang berstatus aktif ya pada saat ini. Berikutnya sampel. Sampel ini adalah sampel atau contoh. Ini adalah wakil dari populasi yang diteliti atau bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap mewakili populasi. Nah, berikutnya dalam sampling ya, atau pengambilan sampel yang perlu dipahami ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu pertama unit sampling.
unit sampling ini adalah kumpulan dari elemen, ya, elemen dari populasi yang mencakup seluruh populasi. Jadi anggota-anggota dari populasi disebut sebagai unit sampling. Sedangkan kerangka sampling atau sampling frame ini adalah daftar, ya, daftar unit yang digunakan sebagai dasar penarikan sampel dari suatu populasi. Contoh misalnya kerangka sampling dari populasi nelayan di Kabupaten A, ini bisa berupa daftar nama nelayan, ya, sebagai unit sampling individu nelayan, atau daftar rumah tangga nelayan sebagai unit sampling rumah tangga nelayan. Nah, sekarang kita akan membahas secara detail tentang konsep sampel acak berlapis atau sampel acak stratifikasi. Nah, sampel acak berlapis ini didefinisikan sebagai sampel yang diperoleh dengan memisahkan elemen populasi, ya, ke dalam kelompok yang tidak tumpang tindih yang disebut strata atau lapisan, dan kemudian memilih sampel acak sederhana dari setiap strata. Nah, dalam pengambilan sampel acak stratifikasi, populasi disekat, ya, atau dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa strata atau beberapa lapisan. Nah, strata ini merupakan sub-unit sampling. Nah, kalau pada pengambilan contoh atau sampel acak sederhana, ya, pada pengambilan sampel acak sederhana yang sudah dibahas pada modul 3, hanya dikenal satu unit sampling. Maka pada pengambilan sampel acak stratifikasi akan terdapat beberapa sub-unit sampling sesuai dengan jumlah strata. Nah, ini gambar ini sebagai ilustrasi pada pengambilan sampel acak sederhana, ya, ini hanya terdapat satu unit sampling di dalam populasi, di mana sampel akan diambil secara acak di dalam unit sampling ini. Ya, dalam hal ini misalnya diambil 4 sampel, ya, dari sekumpulan elemen populasi sebagai unit sampling. Nah, pada pengambilan sampel acak stratifikasi, populasi ini terlebih dahulu disekat atau dibagi ke dalam beberapa strata. Dalam hal ini ada 3 strata, di mana masing-masing strata ini adalah sub-unit sampling. Jadi ada 3 sub-unit sampling pada pengambilan sampel acak stratifikasi dalam kasus ini. Sedangkan pada pengambilan sampel acak sederhana, ini sampel diambil langsung secara acak, ya, pada satu unit sampling. Nah, kenapa populasi ini perlu disekat atau dibagi ke dalam strata? Nah, kita akan bahas berikutnya. Nah, mengapa populasi perlu dibagi ke dalam beberapa strata? Ada beberapa alasan karena anggota atau elemen-elemen populasi mempunyai sifat atau karakteristik yang mungkin berbeda, ya, yang berbeda dari setiap elemen populasi tersebut, dan karakteristik dari elemen-elemen populasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama sebagai suatu strata atau lapisan. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar dari pembagian strata? Nah, sesuai dengan strata lapisan ini tentu
ada sifat-sifat yang berbeda di dalam dalam elemen-elemen populasi yang bisa dikelompokkan ke dalam strata yang sama. Misalnya strata berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ya, misalnya dari tingkat pendidikan, ada tingkat pendidikan rendah, sedang, dan tinggi. Juga strata berdasarkan kategori sosial demografis. Ya, misalnya kita ingin menyekat ya, atau memisahkan elemen populasi berdasarkan jenis kelamin. Bisa juga berdasarkan kelompok umur, ya, bisa juga berdasarkan tingkat pendidikan dan lain-lain. Strata juga bisa mungkin karena ada perbedaan karakteristik geografis. Misalnya perkotaan dan pedesaan. Bisa dibagi strata juga berdasarkan ketinggian tempat, ya. Bisa juga misalnya keterisolasian geografis. Nah, contoh, untuk penelitian pengaruh pakan terhadap pertumbuhan berat induk ikan, misalnya ikan nila atau ikan lele, ya, populasi ikan mungkin perlu dibagi ke dalam strata menurut jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Karena apa? Tentu harus ada alasan. Kenapa populasi ini perlu disekat berdasarkan jenis kelamin ini antara jantan dan betina? Karena adanya sifat pertumbuhan ikan menurut jenis kelamin. Kalau ada, ya, ini adalah justifikasi harus jelas didefinisikan stratanya. Contoh lain, untuk penelitian kegemaran mahasiswa mengkonsumsi ikan, ya, populasi mahasiswa mungkin perlu dibagi ke dalam strata menurut asalnya. Misalnya mahasiswa yang berasal dari desa dikelompokkan dibikin satu sekat, dan sekat lainnya adalah mahasiswa berasal dari luar kota, berasal dari kota. Jadi ada yang dari desa dan dari kota. Kenapa? Karena adanya sifat yang berbeda antara perilaku makan antara mahasiswa dari desa dan dari kota. Ini misalnya kalau ada, ya. Contoh lainnya adalah untuk penelitian mengenai pengaruh pakan baru terhadap pertumbuhan ikan karper misalnya, ya. Populasi mungkin perlu dibagi ke dalam strata menurut ketinggian lokasi kolam dari permukaan laut. Mungkin bisa kita meneliti, ya, berdasarkan letak kolam dari permukaan laut. Misalnya ikan karper yang dipelihara di kolam dataran rendah, ya. Kemudian juga ada kolam di lokasi yang lebih tinggi, ya, 100 misalnya sampai 500 meter di atas permukaan laut, dan mungkin sampel bisa diambil dari kolam yang berlokasi di daerah pegunungan, misalnya, atau dataran daerah yang lebih tinggi lagi. Nah, alasan utama untuk menggunakan pengambilan sampel acak stratifikasi daripada pengambilan sampel acak sederhana, ya, kenapa tidak menggunakan acak sederhana, tetapi akan lebih baik apabila menggunakan pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang pertama, stratifikasi dapat menghasilkan batas kesalahan pendugaan yang lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh sampel acak sederhana dengan ukuran sampel yang sama. Itu pertama. Jadi dilihat dari akurasi pendugaan parameternya nanti. Yang kedua, dari segi biaya per observasi pengamatan, ya, dalam survei ini dapat dikurangi dengan menggunakan stratifikasi elemen populasi ke dalam strata. Dari segi biaya bisa diirit
karena kemudahan dalam observasi, ya, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi, ya, dan biaya untuk survei. Yang ketiga, mungkin diinginkan atau diperlukan nilai pendugaan atau estimasi parameter populasi menurut strata dalam populasi. Ya, misalnya mungkin diinginkan memperoleh nilai pendugaan terhadap rata-rata tingkat konsumsi ikan suatu penduduk di perkotaan dan di perdesaan di suatu kabupaten, di samping memperoleh nilai pendugaan rata-rata tingkat konsumsi ikan secara keseluruhan di kabupaten tersebut. Jadi akan membantu juga mendapatkan informasi lebih, ya, terkait dengan estimasi parameter menurut strata. Tidak hanya pendugaan parameter populasi secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, ada efisiensi atau kemudahan dalam pengambilan sampel. Misalnya, survei tingkat konsumsi ikan di suatu kabupaten mungkin lebih mudah dilakukan jika penduduk dikelompokkan menjadi penduduk di dalam daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Berikutnya kita akan bahas materi 2, membuat strata atau membuat lapisan. Langkah pertama dalam pengambilan sampel acak stratifikasi adalah menentukan strata dengan jelas. Harus didefinisikan dulu apa stratanya. Setelah strata ditentukan, kemudian setiap unit sampel populasi ditempatkan ke dalam strata yang sesuai. Misalnya, kita berencana untuk membuat stratifikasi unit pengambilan sampel rumah tangga di satu kabupaten dan membagi unit sampling, ya, menurut strata pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentukan mana daerah pedesaan dan mana daerah perkotaan setiap unit sampling. Jadi pertama, tentukan dulu dengan jelas stratanya. Nah, apa yang dimaksud dengan strata? Strata atau lapisan adalah kumpulan objek atau elemen populasi yang memiliki karakteristik yang sama pada variabel yang ingin diambil datanya. Misalnya, kita ingin menduga rata-rata waktu yang disediakan mahasiswa untuk menonton televisi dalam sehari. Ya, jika ada justifikasi yang kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam hal menonton televisi, maka jenis kelamin dapat dipilih untuk dijadikan strata atau lapisan dalam pengambilan sampel. Kasus, ya. Tentukan variabel yang sesuai untuk menyekat atau membagi populasi jika kita ingin menduga variabel berikut. Misalnya penelitian terkait dengan kebutuhan gas per rumah tangga per bulan di Provinsi Bali. Maksudnya ini adalah kebutuhan gas rumah tangga untuk memasak. Misalnya yang kedua, ya, kita ingin meneliti tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Nah, kita akan menentukan variabel apa yang sesuai yang digunakan untuk menyekat kedua kasus ini. Untuk membuat strata. Nah, pada kasus yang pertama, terkait dengan kebutuhan gas rumah tangga di Provinsi Bali, kita dapat membagi populasi rumah tangga menjadi strata menurut daerah pedesaan dan perkotaan.
Jadi stratanya adalah pedesaan dan perkotaan. Mengapa demikian? Harus ada justifikasinya. Karena penggunaan gas di pedesaan lebih sedikit dibandingkan di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan ini masih tersedia bahan bakar substitusi lain, misalnya kayu bakar ya untuk memasak. Sedangkan di daerah perkotaan umumnya hanya menggunakan gas untuk memasak. Nah, sedangkan pada kasus kedua, ya, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Di sini masyarakat sebagai populasi dapat dibedakan stratanya berdasarkan tingkat pendidikan. Karena apa? Karena pemahaman masyarakat terkait pentingnya konsumsi ikan ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jadi ada asumsi tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan. Jadi misalnya kita bagi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu masyarakat yang tidak pernah sekolah, ya, hanya tamat SD sampai SMP, dan tamat SMA sampai perguruan tinggi. Ya, bisa juga kita nanti stratanya diperluas lagi, misalnya tamat SMA, kemudian nanti tamat perguruan tinggi. Nah, berikutnya yang ketiga, materi ketiga, kita akan membahas teknik pengambilan sampel acak stratifikasi. Setelah unit pengambilan sampel atau unit sampling ya, dibagi menjadi beberapa strata, kita mulai memilih sampel acak sederhana dari setiap strata dengan menggunakan teknik yang telah dibahas pada modul 3, yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Jadi prinsipnya, pengambilan sampel acak stratifikasi ini adalah sama dengan mengambil sampel secara acak sederhana pada setiap strata. Nah, sebagai contoh ilustrasi teknik pengambilan sampel acak stratifikasi sebuah populasi, ya. Jadi sebuah populasi ini dibagi ke dalam dua strata, ya. Misalnya tadi ada strata perkotaan, mungkin ada strata perdesaan berdasarkan tempat tinggalnya. Kemudian sampel dipilih secara acak di setiap strata. Ya, di sini diambil dua sampel secara acak, ya, acak sederhana. Kemudian pada lapisan berikutnya juga diambil sampel acak, ya, pada strata yang kedua ini. Jadi prinsipnya adalah sama dengan mengambil sampel acak sederhana. Hanya saja pengambilan sampel acak stratifikasi ini adalah pengacakan berada di setiap strata. Nah, ini ilustrasi lagi, jadi teknik pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang pertama, ya, ini ada sebuah populasi, kemudian dibagi ke dalam 4 strata ini, ya, ada berdasarkan warnanya ini. Jadi ada strata 1, ada strata 2, ada strata 3, ada strata 4. Ya, kemudian pemilihan sampel acak di setiap strata, ya, setelah menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana, ya, kita akan pilih sampel di setiap strata, ya, seperti ini, ya, dipilih masing-masing 4 sampel di setiap strata, ya, secara acak. Nah, ini juga sampel dipilih, ya, ini ada 4 juga yang terpilih, ya. Ini juga
sampel dipilih secara acak dari strata yang keempat. Nah, yang kedua misalnya ya, ini contoh yang kedua lagi, ini sebuah populasi ya, ini dibagi ke dalam 3 strata, disekat dalam 3 strata ya. Kemudian diambil sampel acak di setiap strata. Di sini ada pengambilan 7 sampel acak ya. Kalau di sini adalah contoh di atas adalah jumlah sampelnya sama, di sini jumlah sampelnya berbeda. Boleh saja berbeda, bisa juga berdasarkan proporsi, bisa juga berdasarkan justifikasi lainnya. Ya. Nah, ini dibagi 3 strata. Ya. Pada strata yang pertama ini dipilih 7 sampel acak. Pada strata yang kedua ini dipilih 3 sampel acak. Dan pada strata yang ketiga dipilih 2 sampel acak. Nah, berikutnya nanti perlu diingat ya tentang notasi atau lambang pada pengambilan sampel acak stratifikasi. L ya, L besar ini menunjukkan jumlah strata. Dalam kasus ini ada 3 strata. Jadi L-nya sama dengan 3. Sedangkan NI, N besar I, ini adalah jumlah unit sampling dalam setiap strata. Ya, jumlah unit sampling dalam setiap strata. Nah, pada strata 1, ya ini ada 25 unit sampling. Ada 25 anggota dalam elemen dalam unit sampling. Ya. Yang di sini strata yang kedua ada 15. Ya. Sedangkan yang strata yang ketiga ada 10. Ya. 10. Sedangkan N adalah jumlah dari elemen dari unit sampling. Ya, jumlah elemen dari dalam satu unit sampling, yaitu N1 tambah N2 tambah N sampai NL. Dalam kasus ini N besarnya adalah 50. Ya, jadi keseluruhannya adalah 50 dari elemen dalam satu unit sampling. Nah, latihan. Jadi kalau kita latihan ya, sebuah perusahaan ya, ini perusahaan periklanan bermaksud melakukan survei sampel untuk memperkirakan jumlah jam ya, jumlah jam menonton jumlah jam per minggu, rata-rata per minggu ya, suatu rumah tangga di sebuah kabupaten yang menonton televisi. Kabupaten ini terdiri dari 2 kota. Di dalam sebuah kabupaten itu ada 2 kota, ya, yaitu kota A dan kota B, ya, dan sebuah daerah perdesaan. Secara keseluruhan, ya, di kota A terdapat 155 rumah tangga. Di kota B terdapat 62 rumah tangga. Dan di daerah perdesaan terdapat 93 rumah tangga. Nah, bagaimana menggunakan sampling acak stratifikasi dalam contoh ini kalau kita ingin melakukan survei untuk mengetahui rata-rata jam menonton televisi dalam seminggu? Nah, pertama-tama populasi rumah tangga ini akan terbagi menjadi 3 strata, yaitu 2 kota dan 1 pedesaan. Pembagian ini cukup wajar hanya untuk kemudahan administrasi dalam memilih sampel. Jadi kita
dimudahkan nanti di dalam memilih sampel dan melaksanakan survei lapangan. Selain itu, masing-masing dari 3 kelompok rumah tangga ini harus memiliki pola perilaku yang sama di antara penghuni dalam kelompok tersebut. Nah, di sini perusahaan periklanan mungkin ingin membuat perkiraan rata-rata jam menonton televisi untuk setiap kota secara terpisah. Nah, dengan pengambilan sampel acak stratifikasi, nanti kita akan bisa menemukan rata-rata jam menonton televisi di masing-masing kota dan pedesaan, di samping rata-rata secara keseluruhan di kabupaten tersebut. Nah, untuk sampel acak stratifikasi, kita memiliki jumlah unit sampling di kota A, yaitu N1 sama dengan 155, ya. Strata kedua ini adalah kota B dengan anggota 62, dan strata 3 di pedesaan dengan anggota strata 93. 93 ini. Ya, ini 93, ini salah angka. Nah, selanjutnya nanti akan diambil sampel secara acak ya, berukuran N di masing-masing strata. Nah, nanti tergantung kepada berapa besaran sampel yang akan diambil itu dari setiap strata. Baik, demikian materi perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi terkait dengan pendugaan parameter populasi dan juga menentukan ukuran sampel dan proporsi sampel di setiap strata dalam populasi. Untuk memperdalam materi perkuliahan hari ini, silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan arahan di e-learning. Sekian, terima kasih telah menyimak.